Presiden di situ dalam kapasitas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Itu harus diingat. Sebagai kepala negara, presiden di atas semuanya. Tapi sebagai kepala pemerintahan, presiden hanya di atas kelompok politiknya dan birokrasi pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, sampai di situ kita satu pandang. Nah, kalau misalnya kepolisian ditaruh di bawah kementerian, kementerian itu artinya kita bicara kabinet. Kabinet adalah pembantu presiden dalam kapasitas sebagai kepala eksekutif, kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Maka ini pengkerdilan peran dan fungsi institusi kepolisian. Yang kedua, ini juga akan menjadi pelemahan terhadap kewenangan presiden sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara itu akan kehilangan ruang dari aspek hukum untuk ikut terlibat di dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan sebagainya yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Kenapa? Karena kepolisian sudah menjadi bagian dari kementerian. Konsekuensi lain dari kepolisian menjadi bagian dari kementerian adalah politisasi terhadap penegakan hukum. Politisasi terhadap penegakan hukum ini akan menjadi bahaya yang paling serius bagi demokrasi. Apalagi kita menganut namanya negara hukum, Rechtsstaat. Maka penegak hukum itu harus menjadi institusi independen, bukan institusi yang menjadi bagian dari kelompok politik. Makanya saya katakan bahwa siapapun yang memulai ide ini, apapun dasarnya, mohon harus bijaksana untuk kembali menyadari bahwa kepolisian itu adalah penegak hukum, tidak boleh diletakkan di dalam ranah politik praktis, tidak boleh diletakkan di dalam kelompok kekuasaan, tetapi letakkan dia di dalam konteks kenegaraan, karena dia adalah alat negara. Jangan jadikan dia sebagai alat politik. Makanya saya katakan statement Pak Kapolri Listio Sigit itu bukan pembangkangan, itu sebuah pembelaan secara radikal terhadap posisi institusi kepolisian dalam demokrasi Indonesia yang harus kita apresiasi.